kita harapkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ya secara administrasi kita paham semua bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini adalah provinsi yang ya tingkatan pemerintahan atau pemerintah daerahnya ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Ada 6, ya ada 6. Ini kita paham sekali bersama. Kita 5 ada di daratan, ya di pesisir, kemudian 6 ada di pegunungan. Yang 1 ada di pegunungan, itu Kabupaten Mamasa. Kita paham juga bahwa kondisi existing penduduk kita ini baru sekitar 1,4 juta jiwa. Nah, kemudian kita juga paham bahwa kerapatan atau kepadatan penduduk kita ini masih begitu longgar. Ya, kalau di Jawa itu 120 jiwa per kilometer persegi, kita baru 97. Kita masih leluasa untuk kita melakukan pembangunan, mengakselerasi potensi sumber daya alam kita. Namun kita juga sadari kita memiliki keterbatasan. Antara lain kita ini 60% kawasan hutan. Ini menjadi tantangan pembangunan kita. Kita memiliki potensi sumber daya alam yang luas, tapi di satu sisi kita juga diperhadapkan kepada ya, banyak area-area yang sangat sulit kita bisa kembangkan karena kawasan. Kita menginginkan ada pembangunan investasi, tapi kita diperhadapkan dengan kawasan. Kita punya sumber daya alam, emas, batu bara, ya, biji besi dan lain sebagainya, tapi itu berada di kawasan sehingga sampai saat ini belum tereksploitasi. Lalu pertanyaannya, apakah kondisi itu kita masih masih pertahankan? Ya. Kemudian di laut, ya, kita memiliki potensi laut yang cukup besar. Ya. Kita punya perikanan tangkap. Kita memiliki panjang pantai yang sangat panjang, yaitu 670 km, mulai dari selatan sampai ke utara dengan berbagai potensi yang ada. Namun ketika kita mau membangun atau memanggil investasi untuk mengembangkan di wilayah-wilayah pesisir, ya kita diperharapkan juga berkaitan dengan penguasaan lahan atau kawasan. Ini tantangan besar yang kita hadapi. Di sisi lain juga kita memiliki permasalahan pembangunan kita, ya antara lain ya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat ya untuk tahun 2023 ini memang sudah berada di atas nasional, yaitu sebesar 5,25% pertumbuhan ekonomi kita. Namun pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ini yang pasca COVID-19 baru kali ini kita di atas nasional. Nasional 4,5, kita 5,2%. Namun pertumbuhan ekonomi ini ya belum inklusif atau belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ya, mengapa demikian? Ya kalau kita telisik lebih jauh, saya mungkin tidak bawa datanya, tapi saya bisa jelaskan nanti kalau mau cross check silakan di data statistik bahwa dari 10 subsektor ekonomi yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, ya ada 4 ya. Antara lain salah satunya yang memiliki dominasi sangat besar yaitu sektor pertanian. Itu 43%, Pak. Itu 43% pertumbuhan ekonomi kita ini dipengaruhi oleh subsektor pertanian. Ya, itu mulai dari pertanian itu sendiri, perkebunan, kelautan, dan perikanan. Itu semua subsektor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kalau kita